Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 IPA 1, kelompok 4, drama bahasa Indonesia, akan menunjukkan podcast drama dengan judul Bu Amel, Mengapa Kita Berbeda. Pemainnya ada Ahmad Fariza sebagai Fahriza, Febita Urfa sebagai Febita, Muhammad Islamul Haki Hudaya sebagai Haki, Najma Amalia Nursinta sebagai Bu Amel, Robiah Adawiyah sebagai Robiah, Qurratul Ayunina sebagai Nina. Naskah teks drama yang dibuat oleh kelompok 4 dari kelas 11 MIPA 1 ini menceritakan tentang masalah yang sering terjadi di jenjang pendidikan, yakni pembulian yang dipadukan dengan tema sekolah online. Konsep dari penyusunan teks ini memang sengaja dibuat selayaknya seperti perbincangan dalam aplikasi yang paling sering digunakan untuk berkomunikasi, yang WhatsApp. Para anggota dengan sengaja dirancang sedemikian rupa agar penikmat naskah ini mendapatkan suasana yang lebih dalam mengenai alur dari karya seni kami. Dalam cerita berikut, akan menitikberatkan dalam sudut pandang dua anak, yaitu Nina dan Haki. Let's enjoy the show! Pembelajaran merupakan sebuah aspek penting dalam perjalanan seorang insan. Maka dari itu, golongan berwajib membentuk sebuah bentuk keformalan dalam menggapai tujuan pengajaran itu sendiri. Terlepas dari kepolemikan masa lalu, pasti setuju kalau masa-masa sekolah merupakan sebuah berlian masa lalu. Sampai-sampai, Krisya saja menuliskan, sungguh aneh tapi nyata dalam lirik lagunya. Ya, memang aneh. Suatu hal yang dianggap buruk bisa menjadi suatu hal yang menyenangkan di sekolah. Kisah bermula di sebuah SMA swasta yang cukup tersohor di kalangan masyarakat. SMA Mulia, yang berdiri megah di kawasan elit kota Surabaya. Sayang seribu sayang, semenjak tamu dari Cina datang ke Nusantara, membuat segala urusan sosial terenggut. Para siswa harus melewatkan 1000 kesempatan dan harus menggunakan tameng media sosial dalam interaksi pembelajaran. Seperti halnya pembelajaran di sekolah, dalam kelas bahasa, siswa mendapat tugas membeberkan pemikirannya dalam tulisan yang bisa disebut karya tulis ilmiah atau KTI. Pada siang hari, handphone Haki mendapat notifikasi dari grup kelas. Klik! Kali ini material kita adalah KTI atau karya tulis ilmiah. Nah, di sini tujuannya adalah supaya kalian bisa mengetahui bagaimana cara membuat KTI yang baik. Untuk itu, kalian bisa membuat dengan tema bebas. Hanya ada 4 syarat. Anggota tim maksimal 2 orang. Tidak boleh sekelompok dengan berbeda gender. Tema bebas. Dan deadline 1 bulan. Apakah ada yang ditanyakan? Sementara belum, Bu. Oke Bu, baik, terima kasih. Nah, untuk kelompoknya kalian bagi sendiri ya. Oke Bu, siap. Oke Bu Amel, makasih atas informasinya. Jika ada apa-apa, silakan konsultasi terbuka 12 jam. Oh iya, temanya terserah kan Bu? Iya, terserah. By the way kok nggak 24 jam? Saya ngantuk, saya mau tidur. Kan saya juga tidur jika malam, tidak mungkin saya tulis 24 jam. Dua sahabat Nina dan Robiah langsung membentuk grup 2 mereka dan merencanakan untuk tugas kali ini dengan matang. Robiah, kita KTI satu kelompok yuk. Kita tuh cocok tahu berdua. Nyambung deh nanti kalau diskusi. Ya wah, gimana boleh tuh? Fix kita kelompok, oke? Yeay, mantap nih. Nanti mulai diskusi ya. Kita harus cari judul yang paling keren pokoknya. Oke.
Jam berapa nih enaknya? Sip. Harus yang mantul pokoknya. Bentar. Kita milih tema apa dulu ya? Saintek, soshum, atau agama? Terserah sih, kapan aja bisa kok. Kan daring juga. Aku usahain on terus deh. Buat my bestie, apa sih yang enggak? Kita nggak boleh kalah sama kelompok sebelah pokoknya. Kok baper jadinya? Oke, harus semangat sampai titik keringat penghabisan. Ups. Oke. Ya udah, nanti aku call kamu ya buat bahas ini. Siap. Selalu setia menunggu call kamu. Oke. Aku males banget deh sama Bita. Benci banget, gak suka. Iya nih, iri banget sekelompok sama dia. Biarin aja deh dia yang mikir, kita santuy-santuy aja. Siap. Pantau terus KTI Yux. Pojokin si Bita. Siap. Wajib mojokin tuh anak gak tahu diri sih. Biar kapok. Terus pingin pisah sama kita. Iya, betul banget. Yux, eksekusi grup sebelah. Kas. Wush. Sesaat kemudian, handphone Nina berbunyi dan muncul nama Bita di notifikasinya. Sejak melihat notifikasinya, Nina sudah memutar bola matanya dengan jengkel. Dia lagi, gumamnya malas. Hai Nina, kamu mau nggak kelompok sama aku? Apaan sih? Oke, aku udah ada kelompok. Ya terus gimana dong Nin? Semua kan udah punya kelompok, tinggal aku sendiri nih. Ayolah sama aku aja. Pikir sendirilah, masalah kamu juga bukan masalahku. Aku udah ada temen. Kamu tuh cuma beban kalau jadi kelompok sama aku. Oh gitu ya. Ya udah deh. Setelah berucap seperti itu, Nina merasa puas ketika drama pembagian kelompok selanjutnya berlarut-larut dalam grup kelas 11 bahasa SMA Mulia. Bu, saya izin bertanya. Kalau misalnya ada yang tidak dapat kelompok itu gimana Bu? Karena kan jumlah siswa perempuannya itu ganjil. Sedangkan saya nggak dapat kelompok itu gimana Bu? Bu, saya masih ngantuk, Bu. Saya mau tidur lagi. Oh, kalian jumlah siswinya ganjil ya? Kalau begitu, kita bisa kok gabung sama kelompok Nina saja. Nggak ada yang mau Bu sama saya. Saya tuh udah menawarkan diri ke semua orang, tapi tetap aja nggak ada yang mau sama saya. Aish. Fariza. Daripada lu ngantuk, mending sama gue aja sekelompok ya kita, oke? Aku ikut aja lah. Pokoknya aku bagian tidur. Kamu yang ngerjain, aku yang ngedoain. Kamu ini Fariza, tidur terus. Babita nggak asik sih Bu, makanya nggak ada yang mau sama dia. Oh iya Fariza, gampang lah nanti kalau masalah mengerjakan tugas itu serahin ke gua. Duh, kalian kan teman sekelas. Tapi Bu, Bita tuh cuma beban kelas. Iya bener banget, Bu Bita tuh beban kelas, beneran. Gak bohong. Loh, teman sendiri kok dibully? Dirangkul dong. Iya sih, susah banget diajak diskusi, jadi males. Iya tuh Bu, saya- malas lah, Bu. Aduh Bu, saya ngantuk Bu, saya mau tidur. Tadi malam saya pacaran Bu sampai tengah malam. Ayolah Bu, saya tidur.
Maafkan aku ya teman-teman. Ya, aku emang nggak sepintar kalian, tapi aku akan berusaha kok yang terbaik buat kelompok KTI kita. Temen, hah, temen makanan macam apa itu? Makanan macam apa itu? Ih, Bita, Kak menari. Maksudnya menari. Lu kira dancer apa? Duh, Le, kalian ini satu sekolah. Lebih baik satu kelas, jangan saling bermusuhan. Jika ada masalah, kita selesaikan baik-baik dong. Ngantuk nih, bro. Pengen tidur malah di spam tugas. Ah, Nggak musuhan kok, 1 Bu. juta. Ahai. Sebenarnya tuh nggak musuhan, Bu, tapi itu fakta. Canda fakta. Emang caranya gimana, Bu? Maaf Bu Amel, gimana kalau saya sendiri saja Bu? Ya sendirian, nggak usah kelompokan gitu. Boleh nggak Bu? Nggak boleh gitu. Kalian terlalu baik ya. Kan udah sepakat gak menganggap Bita sih. Sorry guys, salah grup. Loh, Febita, tidak, apa kamu sudah merasa sangat hebat? Kamu satu kelompok saja dengan si Nina itu. Alah, Bibit, sonong sendiri aja lu. Nina sudah ada pasangannya. Udah lah, Bu. Sama saya, Nina itu. Alah Bu, mereka biar bertiga aja, biar kayak capek-capekan. Kalau begitu, Nina bertiga saja ya. Nina sama Robiah sama Bita. Kok gitu sih, Bu? Maaf Bu Amel, bukannya begitu Bu, tapi saya tuh nggak mau kalau mereka menerima saya, tapi dengan berat hati, gak ikhlas gitu Bu. Mending saya sendiri aja. Idi, jangan Bu, jangan. Tapi, Bu, saya juga nggak mau sama Bita. Saya juga ogah, Bu. Gak apa-apa. Biar Bita tuh kecipratan kayak kita gitu loh guys. Kayak sekali-kali gitu kan ya. Tidak, Febita, tidak. Gak apa-apa, ibu yang nyuruh kok. Kalian bertiga ya. Aduh, ngantuk. Ibu ngomel baik. Tidur-tidur sono. Fariza ya. Nina, Robiah, kalian mau kan ya sama aku? Gak. Gak mau. Jangan jadi orang ketiga ya. Si ibu
Bilangin nggak terima. Emang faktanya begitu, Bu. Ini juga Bita, dasar. Berani nyacat lewat GC kelas. Iya Dibela. caper banget. Loh, jadi kalian di kelas saling bermusuhan? Enggak kok Bu, cuman benci. Ups. Nggak gitu konsepnya, Bu. Sudah, Ibu nggak mau grup kelas saya menjadi tempat menghujat orang lain. Keputusan saya sudah bulat. Kalian bertiga dalam satu kelompok. Oke? Iya deh Bu, terpaksa deh mau. Iya. Oke, dengan berat hati. Ya udahlah ya, biar cepet, biar nggak ribet. Ya hidup udah ribet, gak usah bikin lagi. Aduh. Terserah kalian deh, Nak. Kalau ada yang perlu dikonsulkan, langsung konsul saja ke saya saja ya, baik chat pribadi maupun di grup ini, terserah kalian. Baik Bu Amel, terima kasih banyak. Lihatlah teman-teman Bita yang selalu mengucilkan dia secara gamblang di depan gurunya. Namun, tekadnya dalam merayu seluruh teman-temannya tak pernah surut. Terbukti dengan notifikasi WhatsApp Nina. Klik. Ngapain, woi? Biasa anak caper pengen temenan sama kita. Terlalu semangat dia. Langsung buat grup. Iya nih, sok banget emang tuh anak. Babita, pikirin deh judul KTI kita. Males aku. Maafin aku ya teman-teman. Tapi mohon terima aku ya dengan ikhlas dan lapang dada. Aku juga harap kita bisa bekerja sama dengan baik. Dan insya Allah aku juga akan berusaha memberikan yang terbaik demi KTI kita. Emang udah keterima kan? Terpaksa. Nah tuh, buat sana sekarang KTI-nya. Kita tuh nerima lu karena terpaksa. Ingat tuh, jangan kepedean. Oh iya, Robi, Nina, BTW aku punya ide loh. Gimana kalau kita ambil objek tentang K-drama atau K-pop gitu? Serah. Serah deh. Mau K-drama, K-pop, K-dangdut. Gue sama Nina nggak mau tahu. Ya udah, gimana kalau judulnya itu pengaruh K-drama dan K-pop terhadap nilai siswa-siswi SMA Mulia. Itu gimana tuh pendapat kalian? Ye. Kalau kita konsultasikan ke Bu Amel bareng-bareng gimana? Kalian masih nggak suka ya sama aku? Lo konsul aja deh. Kalau ngomong ngotak dong. Masa konsul bareng? Lagi daring juga. Masa buat grup lagi buat konsul? Maaf ya teman-teman. Jadi siapa nih yang mau konsul? Aku. Ye, konsul sana. Lu aja yang konsul. Gue ogah. Parah bukan? Sudah inisiatif membuat grup khusus, tapi mendapat tanggapan yang sangat masam. Bak mengemut jeruk nipis dalam mulut. Apalah daya kita tetap menjalankan apa yang mereka inginkan. Malamnya, dia langsung mengambil handphonenya dan langsung bercakap dengan Bu Amel. Assalamualaikum Bu Amel. Saya Bita Bu. Sebelumnya maaf mengganggu waktunya ya Bu. Di sini saya mau konsul terkait judul KTI kelompok saya. Jadi judulnya itu
pengaruh K-drama dan K-pop terhadap nilai siswa-siswi SMA Mulia. Jadi itu bagaimana pendapat Ibu mengenai hal tersebut? Terima kasih ya Bu sebelumnya. Bisa. Itu sangat bisa, mengingat tema KTI ini bersifat bebas dan tidak bergantung pada syarat tertentu. Jadi ya bebas. Itu sudah bagus kok. Hanya saja, nanti kamu jangan lupa untuk menyajikan data validnya mengenai penelitianmu ini. Oh ya, apakah kamu melakukan ini untuk masyarakat umum ataukah hanya sekitar lingkungan SMA Mulia? Itu juga harus jelas ya. Jangan seperti asalkan datanya ada begitu, karena bagaimanapun juga ini menyangkut kevalidan data. Tidak menuntut benar salahnya, tapi kita harus menyajikan data yang tidak benar valid. Mohon maaf, tadi Ibu masih masak, jadi tidak bisa langsung menjawab. Oh, jadi begitu ya Bu. Oke Bu, baik. Terima kasih. Nanti akan saya diskusikan dengan kelompok saya ya Bu. Setelah kita konsultasi tentang tugas KTI-nya, dia dengan senang hati mengerjakan tanpa bantuan Nina dan Robiah. Bagaimana dengan keduanya? Nina dan Robiah bahkan tidak peduli dengan tugas mereka. Tugas KTI yang harusnya dikerjakan secara berkelompok justru dikerjakan individu oleh Bita seorang. Bahkan Nina dan Robiah tidak sungkan untuk meminta tugas KTI kepada Bita tanpa sopan santun. Bahkan ketika Bita tidak sengaja belum menulis nama Nina dan Robiah di tugas KTI tersebut, Nina dan Robiah marah-marah sambil mengejek dan menghina Bita. Namun, betapa sabarnya Bita. Bita tetap menghadapi mereka berdua dengan sabarnya. Bukannya berterima kasih, Nina dan Robiah justru mencari kesalahan Bita serta menyuruh Bita mengumpulkan tugas KTI. Hai teman-teman, jadi aku kan kemarin udah konsul nih ke Bu Amel. Dan katanya tuh gini, nih aku forward ya. Pendapat kalian gimana teman-teman? Ya udah deh, kamu selesain aja. Aku sama Robiah nunggu hasilnya. Tapi kan kita tim. Kita kan terpaksa nerima. Tapi kan kata Bu Amel, kita tuh jadi satu tim, jadi kita harus kerja sama. Gak usah kebanyakan tapi-tapian deh. Kerjain aja. Oke, ya sudah kalau itu kemauan kalian, aku akan mulai mengerjakannya. Kemudian setelah itu kalian beri pendapat ya. Ya deh. Anak caper, mana KTI-nya? Udah selesai belum? Udah mau dikumpulin nih. Maaf Nina, KTI-nya belum selesai. Alah, gitu aja kok lama. Please deh, aku baru bangun. Pagi-pagi udah disuguhin tugas beginian. Namaku sama Nina mana nih?
Oh iya, bocah caper. Namaku sama Robiah nggak ada ya. Jangan ngadi-ngadi lu. Nggak usah sosokan. Tulis tuh nama W sama Robiah. Maaf teman-teman, tapi aku tidak bermaksud seperti itu. Aku tuh lupa nyantumin nama kalian, soalnya aku tuh waktu itu lupa nama lengkap sama absen kalian. Jadi aku berniat mau nanya ke kalian dulu, baru aku tulis. Udah. Nggak usah alasan. Emang sok-sokan tuh udah untung diterima di kelompok kita. Cepat tulis namanya. Tinggal nanya nama doang. Apa sih susahnya? Di grup kan juga udah ada toh nama kita. Nama aku sama nama Nina juga ada. Nah gitu dong. Robi aja udah. Nah gitu dong. Gitu aja kok dibikin repot. Oke lah, aku perbaikin dulu ya. Bentar. Ini direvisi siapa nih? Nina. Udah yakin tulisannya bener semua? Jangan-jangan tiponya berterbaran. Awas saja ya. Sampai ada yang typo. Tapi tadi malam itu udah aku proofreading. Insya Allah udah bener kok. Oh ya udah. Aku kok penasaran sih. Tak liatin dulu bentar. Barangkali nggak sesuai ekspektasi. BTW, kalian kenapa sih seuzon terus sama aku? Aku tuh salah apa Ya emang gitu? harus gitu. Ya iyalah, dibaikan dikit, dikira seudon. Aku tuh udah bela-belain ngeluangin waktu buat lihat KTI kita. Udah niat baik juga. Nih, udah tak revisi. Katanya udah pakai proofreading. Tapi kenyataannya masih banyak salah di tulisannya. Ya maaf ya teman-teman kalau masih ada yang salah. Namanya juga manusia. Udah lah, yaudah kumpulin sana. Di sisi lain, kedua cowok yang merupakan idaman seluruh cewek-cewek di sekolahnya, Haki. Ia tak hanya tampan dan rupawan, bahkan bapaknya juga memiliki andil besar di sekolahnya. Hal tersebut tak lantas membuat sikapnya semakin baik. Dia angkuh dan suka mengentengkan segala hal. Hal tersebutlah yang membuat Fariza khawatir tentang tugasnya dan segera menanyakannya lewat WhatsApp. Hari demi hari terlewati. Mereka berdua tak juga mengerjakan kewajibannya. Haki mulai memakai senjata liciknya ke Nina. Wanita yang menyukai dia. Tangan kecilnya mulai mengetik dan menusuk perasaan Nina. Malam Nina cantik. Bagaimana kabarmu? Baik kan? Cantik udah mau ngumpulin nih. Kita kan dikasih waktu sama Bu Amel buat ngerjain KTI itu. Kan kamu anaknya pinter banget ya kan di kelas. Terus juga baik juga. Cantik juga. Jarang-jarang loh aku kayak gini chat sama cewek. Sama kamu. Boleh gak sih kalau aku lihat tugas KTI dikit aja?
Iya, malam ganteng. Baik dong, kamu baik juga kan pastinya. Bentar-bentar. Punya aku masih dikerjain sih sama si Bita Caper itu. Tenang aja, nanti pasti aku bagi kok. Tungguin aja ya gantengku. Oke, cantik. Kamu hari ini cantik banget pokoknya. Baik banget. Nggak ada orang yang sesempurna kamu malam ini. Ntar deh kalau lu udah ngasih kerjaannya ke aku nanti, aku traktir deh. Kita ngopi bareng sambil belanja-belanja. Siap ganteng, ditunggu ya takdirannya. Beberapa hari kemudian, si culas Nina memberikan hasil kerja temannya ke pujaan hatinya. Hai ganteng, ini KTI-nya ya. Ya selesai, tinggal ganti nama aja. Oke, makasih cantikku. Oke, sama-sama ganteng. Ntar kita jalan bareng ya. Kita atur jadwal. Pokoknya kita harus menjadi pasangan romantis seantero jagat. Siap? So sweet. Siap, aku tunggu ya. Hari demi hari terlewati. Tak terasa, sudah waktunya untuk mengumpulkan tugas KTI mereka. Semua kelompok mengumpulkan tugas pada laman mereka sendiri. Setelah itu, Bu Amel dengan cermat meneliti semua hasil dan kerja kelompok mereka. Mengetahui suatu hal, Bu Amel menanyakan ke grup. Loh, apa ini? Kalian saling menyontek ya untuk mengerjakan tugas ini? Apa kalian menghina saya? Ya Allah, nak. Hah? Mana ada, Bu? Kelompok siapa tuh? Maaf Bu Amel, maksud Ibu mencontek itu bagaimana ya? Kalian ini diberi tugas seperti ini tujuannya untuk kemaslahatan diri kalian sendiri, bukan untuk ibu. Kenapa kalian masih melakukan hal curang seperti ini? Kelompok Nina dengan kelompok Mail itu loh. Kok sama? Bita tuh, kamu itu polos apa polos sih? Nyontek itu ya nyontek. Terus, maksud ibu apa sih? Ibu salah kali, masa kelompokku nyontek sama Mail. Haki sih. Bukan hanya satu dua yang mirip, tapi semua cetakannya sama, seperti copy paste. Waduh. Nyontek aja lah ninja setiap orang. Masa Coba sih cek Bu? lagi, Bu. Ibu salah lihat mungkin. Ibu salah tuh. Udah, Bit. Gak usah munafik, Bit. Dasar Bita. Tapi maaf ya teman-teman, jujur aku tuh nggak nyontek siapapun. Itu tuh hasil kerja aku sendiri, hasil olah data aku sendiri, nggak nyontek. Loh, kalian berani menilai saya yang benar-benar melihat hasil kalian ini salah? Biasa aja kali Bu, saya kan cuma memastikan. Tapi Bita yang ngerjain, Bu. Oke, gini saja. Coba kalian tunjukkan judul apa yang kalian berikan. Maaf Bu dan teman-teman, jadi saya dengan jujur mengerjakan KTI tanpa menyontek siapapun, dan itu datanya hasil saya olah sendiri,
bukan dari datanya orang lain. Tuh kan, kita nggak mungkin nyontek, Bu. Ibu percaya deh sama kita. Loh. Kita yang mengerjakan? Lah, mana teman-teman yang lain? Kita, kamu ngumpulin data dari mana saja? Loh, nggak gitu, Bu. Saya yang revisi, beneran. Ih, caper banget sih lu, Bita. Jadi, saya itu mengumpulkan data berdasarkan hasil survei melalui link Google Form yang saya bikin sendiri untuk kemudian diisi oleh teman-teman. Begitu, Bu. Jadi, datanya itu orisinil. Saya jamin deh. Saya tuh nggak nyontek. Aduh. Nyimak aja lah. Belum aja gue kick lu bit. Haki juga ini. Kamu mendapat data dari mana saja? Nah, apaan sih Bu? Santuy aja kali. Astagfirullahaladzim. Saya benar-benar tidak habis pikir ya dengan kalian. Mengapa kalian tega berbuat seperti ini? Sedih saya menjadi guru. Saya merasa gagal menjadi seorang guru. Jika saya tidak bisa mendidik murid-murid saya dengan benar, lalu bagaimana negara bisa mendapat pemimpin masa depan yang berkualitas? Udahlah, Bu. Astagfirullahaladzim, Nak. Pendidikan itu penting untuk masa depan kalian, Nak. Astagfirullah, teman-teman. Tega-teganya kalian berbuat seperti itu. Alah, caper. By the way, berarti bisa ditarik kesimpulan dong kalau misalnya Bu Amel itu salah ya. Kayak gagal gitu kan. Ya Allah, mau jadi apa jika kalian sedari dini sudah diajarkan mencontek? Mau jadi direktur Bu, mau jadi presiden juga bisa sih. Kan banyak duit. Kamu, kalau mau jadi direktur, yang cuma bisa kopas ide perusahaan lain. Mau kalian jadi orang seperti itu yang hanya jadi sampah masyarakat? Ibu tega banget sih ngatain kita sama masyarakat. Maaf ya teman-teman, tapi terus terang ya, aku agak sakit hati gitu loh sama perbuatan kalian. Lalu bagaimana lagi ini? Eleh, sok-sokan lu, Bita. Oh iya Bu, yang sampah itu Bita, bukan gue mah berlian di atas para emas-emas. Yang sampah tuh Bita, aku. Kalian itu yang berani mencontek adalah yang tidak bertanggung jawab. Bagaimana bisa kalian akhlak seperti ini? Iya tuh, kita juga gak usah sok terus terang. Di sini hujan terus kali. Aduh, mulai dari membuli teman sendiri, berani berkata kasar kepada guru, kini pun kalian mencontek hasil usaha orang lain. Mencontek hasil orang lain. Emang Bita orang? Baru tahu gue kalau Bita orang. Ada kutipan, bekerja keraslah, bermimpilah lebih besar, dan jadilah yang terbaik. Itu yang seharusnya kalian lakukan saat ini. Jangan malah berani bermimpi setinggi-tinggi mungkin, tapi tidak mau berusaha. Bahkan ada kalimat, lakukan sesuatu hari ini dan akan membuat dirimu berterima kasih di hari-hari mendatang. Hingga seperti itu loh, Nak. Kalian tidak malu dengan perbuatan mencontek? Bu Amel gebet. Gue keluarin aja dah lu. Bye. Bu Amel pun dikeluarkan dari grup WhatsApp itu. Sungguh laknat mereka itu.
Au Bu Amel bikin bad mood. Maaf teman-teman, kenapa Bu Amel dikeluarin? Itu kan nggak sopan ya, durhaka. Ih, nih bocah ngeselin juga. Keluarin daripada ngeributin hidup kita. Nina mengeluarkan Febita dari grup itu juga. Kini tinggal anak-anak yang tidak tahu akhlak yang memenuhi grup itu. Ya, memang begitulah anak SMA. Masa pengenalan jati diri mereka diwarnai dengan keabuan. Mereka tahu kalau hal yang dilakukan merupakan tindakan yang tidak beretika. Namun, apalah daya, darah muda yang mengalir mendobrak batas kehidupan. Berjalan seakan tak berhenti, berlari seram mengejar jatuh, berlari dalam korenah tanah, berjuang serasa menjadi manusia bijak, merangkai bingkai dunia masing-masing, tak tahu sikapnya membuat ujian mereka. Apakah ini awal yang besar? Mengapa melantaskan hal yang tak layak? Yang pasti hanya satu jawaban dari segala kebiasaan, yakni aku, kamu, dan masyarakat. Cukup sekian drama podcast dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian dapat menikmati drama kami. Sekian drama podcast dari kami kelompok 4. Semoga Anda dapat menikmatinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.